Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 107 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marvelatan. Saya Nabila Giswamukaza. Nama saya Frida Agnia. Saya Lina Manda. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang masyarakat praaksara. Stay tune. Pengertian masyarakat praaksara. Masa praaksara atau nileka, nir yang berarti tidak ada, dan leka yang berarti tulisan, adalah sebutan terhadap suatu masa ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Disebut juga masa prasejarah. Meski belum mengenal tulisan, masyarakatnya telah memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi lisan serta mampu merekam pengalaman masa lalunya sedemikian rupa, sehingga kita sekarang dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat di masa lalu. Kurun waktu masa praksara diawali sejak manusia ada pada kala Pleistosen, yaitu sekitar 3 juta hingga 10.000 tahun yang lalu, dan berakhir ketika manusia mengenal tulisan atau masa sejarah. Dengan demikian, batas antara masa praksara dan masa sejarah adalah mulai dikenalnya tulisan. Berakhir dan dimulai masa praaksara. Berakhirnya masa prasejarah atau dimulainya masa sejarah untuk setiap bangsa tidak sama, tergantung tingkat peradabannya. Bahasa Cina mengenal tulisan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, dan masa sejarah Cina dimulai sejak saat itu. Mulai sekitar abad ke-5 Masehi, Indonesia memasuki masa sejarah. Berakhirnya masa prasejarah dan dimulainya masa sejarah untuk tiap-tiap wilayah di Indonesia pun berbeda-beda. Contoh hasil-hasil budaya manusia yang bersifat fisik pada zaman praaksara dari kiri ke kanan, kapak genggam, kapak lonjong, dan nekara. Meski demikian, hasil budaya pada masyarakat praaksara tidak hanya bersifat fisik atau material, tetapi juga non-fisik atau non-material, berupa tradisi lisan seperti mendongeng, legenda, upacara, dan lain-lain. Tradisi lisan muncul menjelang berakhirnya zaman praaksara ketika secara fisik manusia sudah menyerupai manusia modern seperti kita, di mana kemampuan otak, bahasa, komunikasi semakin berkembang dan maju. Demikian pula kemampuan merefleksikan keberadaan dan tujuan hidup mereka. Perkembangan hasil budaya zaman praaksara. Dengan demikian, seiring perkembangan fisiknya, tampak bahwa hasil-hasil budaya manusia juga berkembang dari kapak genggam dan kapak perimbas, alat serpih, beliung persegi, peralatan yang lebih halus, peralatan dari logam berupa neraka, sampai lahirnya kepercayaan dan pandangan hidup atau animisme dan dinamisme, yang sebagian diwariskan secara tidak langsung melalui tradisi lisan. Perkembangan itu tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan alam di sekitarnya, yang menuntut mereka menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup. Makna hasil budaya pada zaman praaksara. Berbagai macam hasil budaya mencerminkan juga corak kehidupan mereka. Kapak genggam dan alat serpih lazim pada masyarakat berburu dan meramu. Beliung persegi pada masa bercocok tanam, dan perkakas dari logam pada masa perundagian. Sementara itu, tradisi lisan mulai muncul ketika manusia mulai menetap dan mengenal cara-cara bercocok tanam.